ya? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Aisyah dipimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Pertemuan kemarin kita belajar apa? Teks editorial, Bu. Ya, betul sekali, teks editorial. Karena kemarin kita sudah belajar tentang teks editorial, kita sudah belajar memahami teks editorial, maka kita sekarang akan menyusun teks editorial. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin membuat kesepakatan kelas dengan teman-teman semua. Yang pertama, diharapkan semua fokus dan rileks selama mengikuti pembelajaran. Siap ya? Siap. Sepakat? Yang kedua, menghargai pendapat satu sama lain. Jadi kalau ada teman yang sedang berbicara harus didengar. Yang ketiga, belajar secara maksimal. Jadi jangan main-main, jangan makan di belakang, harus menyimak dengan seksama. Sepakat ya? Sepakat. Sebelum masuk ke materi, apa sih tujuan kita belajar menulis teks editorial? Saudari Alif bisa dibacakan? Dan siswa mampu menyusun teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang benar. Bagus. Kita belajar menulis teks editorial serta manfaatnya. Maka di sini Ibu ada contoh penampilan teks editorial di koran konvensional. Jadi kalau kalian menemukan di koran ada tulisan opini di atas, berarti itu teks editorial. Bisa dipahami ya? Jadi bisa membedakan kalau ada tulisan di koran, bisa membedakan mana yang berita, mana yang teks editorial. Jadi kan kemarin apa teks editorial, ada yang bisa jawab? Oke, Aisyah. Teks editorial adalah teks yang berisi opini atau pendapat yang disampaikan oleh pembaca. Kesimpulannya, teks editorial dari kata editor, jadi ada yang diedit, ada berita kemudian diedit. Jadi pendapat seseorang terhadap sebuah berita yang sudah disiarkan. Paham ya? Kembali. Nah, kemudian di teks editorialnya ini ada kalimat opini dan kalimat fakta. Siapa mulai ini ya? Udah mulai oleng semuanya, ini udah mulai gak fokus. Jadi kita ice breaking dulu ya. Iya. Oke, Ibu punya game ini ada, ayo dengarkan. Ada 5 orang yang maju ke depan. 7 aja. 7 ya. Pesa dimajukan. Ayo maju Ai. Iya. Cuma satu lagi nih. Siapa yang mau kurang satu lagi? Oke. Nah, yang di depan sudah siap? Siap. Supporter sudah siap? Sudah. Ibu jelaskan dulu ya cara bermainnya. Contohnya dimulai dari Ai. Jadi Ai bilang gini. Saya Ai, saya adalah rumah. Ngerti? Nah, kemudian saya Ai, saya adalah rumah. Kamu? Gitu. Nanti dilanjutin sama Rini. Dia Ai, dia adalah rumah. Aku Rini, aku adalah rumah. Paham ya? Supporter juga sudah siap? Siap. Oke, mulai dari Ai. Aku Ai, aku adalah rumah. Siapa kamu? Dia Ai, dia adalah rumah. Aku Arindi, aku adalah kelas. Dia adalah kantin, dia Aisyah, dia adalah meja, dan saya adalah buku. Ila. Oh, dan saya. A few after minutes later. Ya, silakan menghadap layar. Alhamdulillah. Nah, di sini ada 2 gambar. Bisa dilihat ya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Ini cepat-cepatan. Siapa di antara kalian yang bisa membedakan 2 gambar itu? Yang pertama ini adalah contoh dari teks opini. Yang kedua adalah contoh dari teks berita atau yang biasanya isinya tentang fakta. Tadi sudah
ini adalah berita yang ditulis langsung ketika melihat sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Adalah struktur. Di sini ada tesis, argumentasi, dan penguatan ulang. Apa yang dimaksud dengan tesis? Tesis itu adalah pernyataan sebuah pendapat atau pengembangan sebuah isu yang akan dibahas di dalam teks editorial tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, jadi otaknya di paling atas, kemudian disusul oleh argumentasi. Argumentasi ini adalah kalau pengen melihat contohnya ada di barcode ini ya. Silakan dicek dulu. Nah, sudah baca tadi kan contoh teks editorialnya? Sudah punya gambaran tentang teks editorial? Sudah. Oke, mari kita simak video berita ini. Nanti sebelum menyimak dibagi kelompok dulu ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Coba berhitung dari sama. 1, 2, 3, 1 lagi. Baik teman-teman, tadi kan kelompoknya sudah dibagi ya. Ada 3 orang setiap kelompok. Nah, ini kalian simak dulu berita, kemudian coba kalian membuat teks editorial berdasarkan berita yang sudah kalian tonton. Di sini Ibu sudah punya formatnya. Kalian langsung tulis saja di format ini. Di sini ada pernyataan umum. Pernyataan umumnya apa? Tesis ya, kata lain tesis. Kemudian argumentasi 1, 2, sampai 3 kalau ada. Kalau cuma 2 aja nggak apa-apa. Kemudian ada penegasan ulang. Bisa dipahami ya? Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok. Siap ya untuk menyimak videonya? Siap. Apa sih yang nggak punya platform Instagram kami, misalnya zaman sekarang ini, apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda yang itu ya, ternyata Instagram ini dianggap. Oke teman-teman, videonya sudah disimak, silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke, sudah 30 menit, mungkin sudah cukup ya untuk mengerjakannya. Boleh satu perwakilan tiap kelompok maju ke depan, mulai dari kelompok paling belakang. Silakan. Ini saya dari perwakilan kelompok 8 akan mempresentasikan dari diskusi kelompok kami. Pertama, dampak kesehatan mental akibat cyberbullying sangat signifikan. Baik teman-teman, apakah ada yang ditanyakan atau sanggahan atau mungkin ada yang mau berkomentar? Saya mungkin hanya memberikan saran sebaiknya kalau bisa di argumen pertama itu diberikan penelitian atau jurnal yang relevan terkait. Sebagai refleksi, Ibu pengen 1 orang saja yang berani memberikan pendapatnya sendiri. Ayo bisa didengar ya. Ibu pengen 1 orang saja maju ke depan memberikan pendapatnya terhadap pentingnya belajar teks editorial. Ayo, siapa yang berani? Saya Bu. Oke, Aisyah silakan. Menurut saya belajar teks editorial ini sangat penting karena kan teks editorial ini terdiri dari kalimat dari teks opini maupun teks fakta. Nah, apalagi di era sekarang ini kan kita bisa terbawa ke ranah hoak kalau kita sendiri tidak bisa menguji kebenarannya. Jadi dengan teks editorial ini kita bisa lebih menyaring atau memastikan tentang kebenaran isu-isu yang sedang terjadi di. Oke, teman-teman Aisyah. Sepakat ya dengan pendapat dari Aisyah? Iya. Ibu punya hadiah. Ini Pak Bondre. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi seperti itu ya cara menyusun teks editorial. Sebelum kita menyusun ya pastinya kita harus banyak membaca, meriset, terus membaca penelitian-penelitian terkait isu yang akan diangkat oleh kalian. Sesuai dengan strukturnya tadi ada apa aja? Ada tesis, kemudian argumen, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Dan kebahasannya tadi ada 5, ada adverbia, terus ada konjungsi, ada verba mental, ada verba realisasi, ada dan verbasi yang lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah cukup ya? Cukup. Ibu rasa semuanya sudah paham. Semoga
pembelajaran ini tidak hanya berhenti di hari ini. Kalian mau menulis, siapa tahu nanti tulisan kalian bisa dimuat di media-media sosial. Aminin aja dulu. Oke, gak ada yang ditanyakan kan ya? Sudah tahu. Untuk bab editorial ini karena sudah selesai, jadi catatan-catatan tadi yang sudah dikomentari oleh teman-temannya, yang sudah dikomentari oleh Ibu, silakan diperbaiki, nanti bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Paham? Untuk pembelajaran hari ini, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.